Saya Taufik Aldrian. Dulu, saya termasuk orang yang kurang tertarik dengan dunia literasi. Namun, pandangan saya berubah ketika melihat sebuah postingan tentang seorang perempuan hebat yang dengan penuh semangat membangun taman bacaan masyarakat. Tempat itu kini sangat digemari oleh anak-anak, meskipun lokasinya bukan di kota, melainkan di sudut nagari di kaki Gunung Pasaman. Penasaran seperti apa kisah di baliknya? Yuk, simak wawancara saya bersama pengelola Taman Bacaan Masyarakat Ya Bunaya yang beralamat di Plasma 3 Jorong Bukit Nilam, Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi. Alhamdulillah, kita sudah berada di Taman Bacaan Masyarakat Ya Bunaya, dan saat ini saya sudah ketemu langsung dengan pengelola Taman Bacaan Masyarakat Ya Bunaya. Namanya Ustazah Wilda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustazah, ini kita mau cari informasi nih mengenai Taman Bacaan Masyarakat Ya Bunaya. Ini ide awalnya berdiri Taman Bacaan ini bagaimana ceritanya, Ustazah? Nah, karena keadaan waktu itu kan corona, masa pandemi itu orang tua terus anak-anak merasa kesulitan dalam belajar seperti itu. Karena kan dulu sistemnya adalah online. Wali murid menjumpai saya untuk membimbing anaknya belajar seperti itu. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah bertemu dengan teman-teman yang mensupport. Akhirnya timbullah ide untuk membuka Taman Baca Masyarakat gitu. Nah, kemudian dari ide Taman Bacaan Masyarakat tadi, bagaimana cara menarik minat anak-anak untuk membaca buku di sini? Oke, ini nih ya. Karena kan udah buka nih, udah jalan ya kan. Terus anak-anak pertama itu mereka ngapain ya ke sana, datang ke sana. Pasti niatnya adalah untuk membaca buku. Tapi kan lama-kelamaan bosan. Bosan sehingga mereka merasa jenuh untuk membaca buku gitu kan. Nah, muncullah ide lagi gitu, gimana anak-anak ini bisa semangat datang ke sini. Nah, aku punya ide, gimana kalau bikin sesuatu yang menarik anak-anak, yaitu dengan cara mendongeng gitu. Oh, mendongeng? Iya. Nah, seperti apa tuh? Bisa diceritakan nggak? Boleh. Jadi di sini aku menggunakan boneka Bunaya sebagai alat media yang aku gunakan di dalam bercerita. Nah, sehingga anak-anak datang ke sini itu lebih antusias gitu kan kalau misalnya aku menggunakan media boneka sambil menceritakan isi buku, dan tentunya ini tidak mengurangi minat mereka terhadap baca buku gitu. Jadi mereka jadi tertarik ya? Lebih datang ke sini itu ada yang lucu, yang seru, makanya kita adain di sini kegiatan mendongeng sambil baca buku. Pokoknya mereka betah di sini untuk baca buku seperti itu. Coba sedikit Ustazah praktekin. Oke. Nih ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Bunaya. Gitu. Terus nanti kita ngapain Bunaya? Iya, kita di sini akan bercerita tentang buku-buku yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gitu. Jadi kita ada komunikasi, kita memberikan isi buku, cerita buku melewati dongeng gitu, dan bercerita dengan media boneka ini gitu, Bang. Jadi anak-anak jadi kangen jadinya ya. Jadi mau istilahnya kalau seandainya buku saja tentu membosankan ya kan. Nah, jadi seandainya dengan ada atraksi seperti ini mereka
Jadi betah tertarik. ya. Iya, tertarik kemudian berlama-lama di sini dengan kegiatan mendongeng gitu. Saya lihat di sini perpustakaannya lumayan banyak juga buku-bukunya. Iya, Nah, alhamdulillah ini gimana, gitu. Cik? Tahun 2024 kita mendapatkan buku dari Perpustakaan Nasional berupa 1.000 buku. Jadi dengan kita mendapatkan buku 1.000 buku ini dari Perpustakaan Nasional, anak-anak jadi lebih menarik ke sini, ingin baca buku lagi karena kan ada 1.000 buku gitu koleksian kita gitu. Alhamdulillah antusias mereka sangat besar sekali. Nah, kemudian apa tantangan yang Ustazah hadapi nih Ya. untuk mengelola perpustakaan ini? Oke, tentu tantangan ada. Kita kan berjalannya cara swadaya. Bagi siapa yang ingin membantu, tentu kita terima gitu kan. Nah, dengan masukan, kemudian lagi tentu ada tantangan kayak gadget sekarang. Kan anak-anak kayaknya merasa jenuh untuk membaca, walaupun mungkin dengan metode atau media yang kita modifikasi supaya mereka lebih tertarik ke sini, tapi yang namanya pengaruh dari lingkungan dan dari keluarga mereka, kalau misalnya minim untuk membaca buku, tentu menjadi halangan kita atau tantangan kita gitu. Sahabat literasi, demikian bincang-bincang kita dengan pengelola Taman Baca Masyarakat, Ya Bunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.